Selamat malam guys. Shalom juga untuk Pak Pendeta Erik. Ya, shalom. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, sebelum itu teman-teman diharapkan untuk tidak menyalakan mic saat ibadah berlangsung ya. Terima kasih. Ya, kita langsung aja mulai ibadah pada hari ini dengan mengangkat lagu pujian. Segala puji syukur. Mari kita panjatkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepada atas berkat dan kasih-Mu ya Tuhan yang telah Kau limpahkan pada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini kami pribadi ya Tuhan, kiranya Kau ikut serta dalam ibadah ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, dan juga kiranya Kau mau pimpin hati kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus, dan agar ibadah ini juga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan Yesus. Tuhan, hanya inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita angkat lagu penyembahan, Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Baik, saudara-saudara, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami rindu untuk dituntun oleh firman-Mu. Firman-Mu sumber kekuatan dan pengharapan kami. Firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami. Dan firman-Mu juga yang menjadi sumber sukacita kami. Karena itu Bapa di dalam sorga dengan kuasa Roh Kudus, sertai kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Karena itu Bapa, sapalah kami dan biarlah kami boleh dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ke-17. Itu mencuplikan bagian dari surat Paulus untuk Kolose yang diberikan judul oleh LAI adalah Manusia Baru. Ya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Begini katanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Secara demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang filsuf, ya, Stoa dulu namanya, itu filsuf Yunani. Segala sesuatu yang ada dalam dunia kita ini diawali dengan ide, ya, gagasan. Tetapi saudara, di zaman modern ini mungkin orang akan mengatakan motif. Bahwa di balik setiap tindakan, bahwa di balik setiap apa yang kita lakukan, bahkan di apa yang kita katakan, maka ada motif. Itu kan polisi, kalau orang ditangkap polisi yang dicari itu adalah motifnya. Ya, kenapa orang melakukan ini? Kenapa orang mencuri? Mesti ada motifnya. Ada latar belakangnya. Ya, meskipun latar belakang itu adalah niatnya baik-baik, niatnya oke, etika tanggung jawab, bukan sekedar etika tujuan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, baik di dalam perkataan-perkataan kita ataupun juga perbuatan, maka ada motif. Apa itu motif? Motif itu bisa sesuatu yang dalam diri kita, yang mendorong kita atau yang kita pikirkan untuk kita melakukan sesuatu. Karena itu saudara, apapun juga yang menjadi tindakan kita dan apa yang kita katakan, dia tidak pernah berdiri sendiri. Tapi selalu ada yang menjadi dorongan itu dalam diri setiap kita. Karena itu misalnya saudara, kalau dari sisi peta mentalitas orang, ya, peta mentalitas orang itu lalu kemudian yang paling rendah adalah ketika orang lalu diancam atau dipukul. Bagaimana misalnya, maaf, ini kekerasan sebetulnya, tapi tidak boleh orang melakukannya, tapi tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh. Saya dari kecil tidak pernah dipukul, dan saya pun juga anak-anak saya dari kecil sampai dewasa nggak pernah memukul. Nyubit aja nggak. Nah, jadi ada anak-anak tertentu, ada orang tua, lalu kemudian untuk supaya anaknya nurut, lalu kemudian mencubit. Ya, dengan keras, menghukum. Ada orang tua lalu kemudian menghukum anaknya supaya anaknya nurut. Ya. Lalu yang kedua, bukan hanya sekedar lalu orang dihukum, diancam, digebuk gitu. Ya, Bapak, saudara-saudara bisa bayangin dulu misalnya orang-orang yang kerja paksa, orang kerja rodi di zaman dulu, gitu kan, orang itu dianggap misalnya seperti binatang. Kalau saudara nanti lihat di YouTube bagaimana orang membangun piramid gitu, maka orang kalau nggak melakukan pekerjaannya lalu kayak kuda dipecut aja, dipukul, ceput supaya nurut. Itu tingkat yang paling rendah. Yang rada tinggi dikit itu orang diancam. Ya, lihat aja orang tua yang kadang-kadang suka mengancam anaknya. Awas loh ya, kalau nggak mandi, mama cubit tuh. Kenapa harus mengancam? Karena anaknya nggak nurut. Supaya nurut, orang diancam, awas loh ya. Gitu. Lalu kemudian yang rada naik sedak, dibujuk. Ayo mandi, nanti mama kasih kolak manis, mau nggak? Nanti mama kasih es krim, ayo mandi, itu dibujuk. Nah, ya kan? Rada naik sedikit, naik lagi, itu namanya rada conscience, sadar.
Anak itu punya kesadaran, orang itu punya kesadaran. Nggak usah disuruh, nggak usah diminta, nggak usah apa, tapi dia melakukannya. Kenapa dia melakukannya? Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah baik untuk dirinya. Karena itu dia melakukannya. Gitu ya. Lalu itu kesadaran dia. Lalu kemudian di atasnya lagi, dia melakukan bukan hanya dia sadar. Bukan hanya dia ingin melakukan. Bukan hanya dia sekedar ingin melakukan dan apa yang dia lakukan adalah baik. Tetapi di atas sedikit dari conscience itu adalah dia melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi tidak hanya sekedar asal. Ya kan, ya asal aja gue lakukan. Cuci piring, ya udah gue cuci piring, pokoknya cuci piring. Tapi setelah dia cuci piring, dia lap piringnya dengan kering, lalu kemudian disusun sedemikian rupa dengan rapi, lalu kemudian dibuat sehingga dapurnya rapi. Dia melakukan bukan hanya sekedar ingin melakukan, tapi dia ingin melakukannya yang terbaik. Dan yang paling tinggi. Gitu loh. Ya kan, dari apa yang kita perbuat, motifnya adalah saya ingin membuat orang lain bersuka cita dan baik. Saya ingin memberi pengaruh, saya ingin memberi dampak yang baik kepada orang lain. Ya, saya ingin hidup sukacita, membuat orang lain juga bersukacita. Saya ingin melakukan sesuatu sebagai yang terbaik, dan yang terbaik itu supaya orang lain hidup damai. Ya kan, tujuannya damai sejahtera. Supaya orang hidup damai, hidup sukacita, hidup bahagia, hidup senang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seseorang dia melakukan bukan hanya sekedar apa yang harus dia lakukan. Bukan hanya sekedar sesuatu melakukan yang terbaik. Tapi dia ingin melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, membuat orang bahagia, membuat orang sukacita, dan membuat orang pun juga bangga. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang melalui firman Tuhan kita sebenarnya kita belajar. Itu. Apa yang kita pelajari? Supaya motif pelayanan kita, motif kerja kita, motif apapun yang kita perbuat dan yang kita lakukan, saudara, bukan hanya sekedar diiming-imingi, gitu loh. Ya kan, saudara-saudara bisa bayangkan, yaitu saya kemarin mendengar orang khotbah puasa, khotbah tarawih, gitu kan, tapi ngancem. Kalau enggak puasa, itu nanti upahnya neraka, eng-eng, itu kan. Nanti kalau enggak puasa, lalu kemudian kamu akan masuk neraka, akan diazab oleh Tuhan. Kok galak banget. Dan bahkan saudara di Serang, ya lihat aja di berita, itu semua warung tidak boleh buka. Warung Tegal, warung Padang, warung apa, semua nggak boleh ada yang buka. Kalau ada yang buka, maka orang itu akan diancam penjara 3 bulan atau denda 50 juta. Gitu. Kok sedemikian ngancam sih? Itu berarti memang tingkat iman, tingkat kesadaran orang untuk melakukan sesuatu itu masih sangat rendah, kudu diancam. Gitu. Kenapa kamu harus diancam? Orang hidup agama itu. Saudara bisa bayangkan, kamu anak pemuda nih. Kalau ada orang mengatakan kamu kalau minggu tidak ke gereja, awas nanti kamu diazab oleh Tuhan. Kamu masuk neraka nanti kalau kamu tidak ke gereja. Itu kan saya amit-amit mengajarkan itu. Amit-amit. Gitu. Itu berarti tingkat kesadaran kamu dalam beribadah dan dalam beriman itu sangat rendah sekali gitu loh. Ya kan, kudu digebuk, kudu diancem. Itu maaf ya, kalau saya punya piaraan supaya dia nurut, gue gebuk. Itu kan, kalau saya punya piaraan nggak ini ya gue ancem. Lu kalau nggak nurut nggak gue kasih makan ya. Kan diancem. Gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita belajar. Orang Kristen motifnya apa? Motifnya tidak ada yang ancaman.
Nggak ada yang mengancam. Tidak ada juga diiming-imingi. Nanti kalau kamu ke gereja, nanti kamu akan masuk surga bersama dengan 72 bidadari. Astaga. Gitu kan. Kamu nanti si Gina dapat bidadari. Gimana? Itu kan gak ada hubungannya. Emang Gina udah jadi bidadari. Ya kan? Oh, gak usah dia berpikir untuk dapat bidadari. Gina akan mengatakan, aku bidadari. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka tidak usah juga diiming-imingi motifnya orang Kristen itu apa. Saudara ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih yang mengikat, yang mempersatukan, dan sempurna. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun motif yang kita lakukan itu maka dasarnya adalah kasih. Ya sebagaimana kita percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita, kita percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang begitu mengasihi kita. Kita percaya dengan sungguh kepada Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Maka dengan kasih itulah dan dengan cinta kasih itulah juga kita melakukan segala yang terbaik untuk orang, ya, dan kepada orang lain. Ya mungkin cinta kita tidak sebesar gunung lah. Mungkin kasih kita kepada sesama juga, ya mungkin tidak sehebat Romli and Juleha lah. Tetapi paling tidak ketika kita bicara mengasihi sesama, ya kita tidak melukai hati sesama deh. Paling tidak kita tidak melukai batin sesama deh. Apalagi kita lalu kemudian menyakiti orang lain. Mungkin bagaimana kasih kita yang terbaik kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk selalu memberi hadiah. Mungkin kita mengasihi sesama, tapi kita tidak selalu juga kita bisa memberi yang terbaik kepada orang lain. Maka dalam kasih kita ya sederhana aja. Itu kan, jangan kita melukai orang lain, dan jangan menyakiti hati orang lain, dan jangan menyinggung orang lain. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Hendaklah damai sejahtera Kristus damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau kita tidak menyakiti hati orang, tidak mengatakan kata-kata yang menyakiti, kalau kita pun juga tidak melakukan sesuatu yang menyinggung atau menyakiti hati orang lain, maka apa yang ada? Damai. Ya, sukacita, damai. Hidup di dalam damai. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah. Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Jadi bagaimana kita hidup dalam bersama-sama, hidup dalam persekutuan. Bagaimana kita hidup bersama-sama di dalam satu kelompok, satu komunitas. Bagaimana kita harus hidup di dalam satu kelompok masyarakat. Maka motif yang harus memampukan kita untuk melakukannya sehingga kita bisa hidup bersama dengan orang lain, yaitu kita mengasihi. Ya, supaya kita bisa berdamai, mengendalikan diri, menguasai diri. Nah, karena itu ada orang bertanya. Gitu kan? Saudara kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Orang Kejawen akan berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi kalau 1 tahun itu 52 minggu, dia akan berpuasa selama 104 hari. Setiap Senin dan Kamis. Lalu kemudian orang saudara kita
selama sebulan, bulan Ramadan 30 hari. Lalu pertanyaannya, orang Kristen puasanya kapan? Itu. Lalu saya jawab sama teman. Itu kan, saya mah puasanya tiap hari. Tiap hari. Saya berpuasa tiap hari itu bukan soal tidak makan dan tidak minum. Kalau puasa itu dimaknai pengendalian diri, kalau puasa itu dimaknai adalah menguasai diri, ekrateia dalam bahasa Yunaninya ya. Ekrateia, menguasai diri, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan kemarahan, mengendalikan, macam-macam lah mengendalikan diri. Kalau maknanya puasa itu adalah mengendalikan diri dan menguasai diri, maka orang Kristen puasanya tiap hari. Kenapa? Karena setiap hari, setiap waktu kita harus mampu mengendalikan diri, menguasai diri. Itu kan? Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itu kenapa? Karena kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Jadi kapan puasanya kita orang Kristen? Tiap hari. Tiap waktu. Mengendalikan diri. Motifnya apa? Kan tidak ada ancaman. Tidak ada hukuman juga. Motifnya apa? Karena kita mengasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi, maka kita juga harus mengasihi. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kita belajar yuk. Sejak muda. Saudara, ya, perbuatan apa yang paling mudah kamu lakukan? Katakanlah sikat gigi. Ya kan, sikat gigi nih. Sikat gigi itu ketika kamu kecil umur 5 tahun belajar sikat gigi susah. Kamu ingat nggak waktu 5 tahun kamu belajar sikat gigi? Atau perhatikan anak kecil umur 5 tahun ketika mereka belajar menyikat gigi. Dulu anak-anak saya kalau sikat gigi, waktu belajar dia sikat gigi umur 5-6 tahun, odolnya habis, sikat giginya belum selesai. Orang odolnya dimakanin terus, orang odolnya rasa jeruk, rasa stroberi, kan rasa melon. Itu dia pikir itu odol-odolnya sirup, makanan kayak coklat koko itu. Dia bilang, papa habis. Udah sikat giginya belum? Belum. Dimakanin sama dia. Ya kan? Orang sikat gigi itu susah mulanya. Tapi lama-lama deh, sikat gigi itu gampang. Gampang sekali kamu sikat gigi. Bahkan nenek saya, ibu saya sekarang, ibu saya tuh umurnya 97 tahun. Ya. Dia sikat gigi bisa sambil bersiul. Gitu. Hebat ibu saya. Kenapa? Orang dia pakai gigi palsu, dia copot giginya, dia sikat gitu sambil bersiul. Gitu kan. Nah, jadi saudara, apa yang nampaknya susah? Waduh, susah. Latih. Latih. Terus latih, terus berlatih. Lama-lama jadi biasa. Nggak susah. Begitupun juga dalam diri kita. Ayo kita melatih diri untuk merendahkan hati. Ayo kita latih diri untuk sabar. Ayo kita latih diri untuk melakukan yang baik dalam hidup kita. Yang baik-baik aja deh yang gue pikirin. Gitu kan. Kamu lihat. Gitu. Saudara, apa sih yang kita lakukan? Maka perbuatan itu kalau memang sudah terlatih, sudah biasa, kamu tidak akan merasa susah lagi. Saudara, saya ini kan biasa melakukan pelatihan leadership. Gitu ya, kepemimpinan. Nah, saya sekarang sedang memperhatikan pemimpin muda. Namanya Gibran Rakabumi. Anaknya Pak Jokowi yang jadi wali kota.
Ya kan? Saya coba perhatikan bagaimana dia memiliki karakter. Bagaimana dia sebagai seorang pemimpin muda, umurnya masih muda sekali, 35 tahun. Apa yang dia tunjukkan? Ya, dia kepada seniornya FX Rudy Hadiatmo gitu. Dia membungkukkan badannya gaya orang Jawa sambil dia memberikan salam Jawa sambil membungkuk-bungkukkan badannya. Dia berjumpa sama orang tua di jalan, entahkah orang tua itu adalah tukang beca atau orang tua itu apa. Dia selalu membungkukkan badannya. Dia kasih di mobilnya itu ada banyak beras, lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin, entah gelandangan atau pemulung atau siapa yang dia jumpai di jalan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kalau bukan hatinya baik, itu susah. Orang melakukan sesuatu kalau tidak dari hatinya, dia akan tersiksa. Ya, dia akan pura-pura. Apa pencitraan? Kalau pencitraan itu kalau belum jadi. Ya, kalau belum jadi, lu pencitraan supaya jadi. Tapi kalau sudah jadi, gitu kan, apa yang dia lakukan itu memang hatinya. Gitu loh. Kenapa mungkin? Dia mungkin bisa melakukan karena memang sudah terlatih. Karena memang jiwanya, karena memang hatinya, karena memang kerendahan hatinya itu adalah memang ciri dia, gitu. Ya kan, cirinya. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu bagaimana Anda mau melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang sabar, pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang betul-betul mengampuni, pemimpin yang sabar. Yaitu, maka sejak muda nih, kita menjadi remaja dan pemuda sekarang ini, ayo latih dirimu. Ya, latih dirimu untuk sabar menghadapi segala sesuatu. Ngelihat teman petang-tang peteng-teng sombong gitu, sabar, senyum aja. Ya kan? Ngelihat orang kayak gini, ya nggak apa-apa, kita rendah hati saja. Ya, kita ignoransi ya, karena kita tidak tahu hidup. Itu orang yang kamu ecek-ecek sekarang, itu taunya dia bisa lebih hebat daripada kamu. Itu ya, kita tidak pernah tahu. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, itu kan, apa yang menjadi motif kita untuk kita melakukan sesuatu? Maka motifnya itu adalah cinta kasih Tuhan yang mengampuni, yang menghidupi kita. Karena kita dikasihi, maka kasihilah. Ya, kenakanlah kasih. Ayat 14. Kenakanlah kasih yang mengikat dan mempersatukan. Dan kasih itulah juga yang akan membuat kita hidup berdamai dimanapun kita ditempatkan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Kucinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
tiba saatnya kita mengangkat doa syafaat. Untuk doa syafaat, Pak Pendeta Erik diminta untuk memimpin doa syafaat. Ya. Untuk teman-teman, apa ada yang mau didoai? Ujian. Saya Pak, ujian Pak. Minggu ini Ya. Pak. Wis, Gali ujian. Iya Pak, kalau nggak minggu ini, minggu depan pasti Pak. Tapi Wis, ya, yakin dan teguh. iya Lulus Pak. Amin, amin. pasti bisa. Jonathan juga ujian ya? Jonathan ujian Minggu hidup? depan, Pak. Minggu depan. Ujian hidup. Oke. Niki minta didoain tuh Pak. Semoga Niki. usaha Cafe Toga ramai, datang pelanggan. Wih, Amin. Amin. yakin buka kafe di mana Niki? Ya, baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang membela kami. Dan bahkan Engkau juga adalah yang mati di kayu salib untuk keselamatan hidup. Dan juga Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberi hidup. Dan Engkau pun juga naik ke sorga untuk menjamin hidup. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, betapa besar kasih Tuhan untuk kami. Dan kami pun juga yakin benar. Tuhanlah yang mengasihi kami dan kami boleh hidup di dalam kasih. Mampukan kami Tuhan untuk terus membangun dan menjadikan kasih itu motif dan dasar utama dengan apa yang kami perbuat dan apa yang kami katakan dan apapun juga yang kami tunjukkan dalam sikap hidup kami. Agar kami boleh selalu mengenakan kasih yang mengikat kami dan membuat kami hidup bersama dalam damai bersama dengan sesama kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, jauhkanlah kami dari kecenderungan diancam. Ataupun juga kecenderungan kami pun juga dihukum. Atau kecenderungan kami untuk ditakut-takuti. Tapi biarlah Tuhan Allah Bapa, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami punya Allah yang begitu menjadi sumber kekuatan. Yang mendorong kami, memampukan kami untuk melakukan segala yang baik. Oleh karena kami mengasihi sesama. Karena itu Bapa, tolong kami agar kami boleh menjadi sabar, lemah lembut. Kami pun juga dengan sungguh tidak menyimpan dendam. Kami pun juga mau hidup berdamai dengan sesama kami. Tuhan, di saat ini Tuhan jugalah yang tahu benar. Ketika kami muda, kami boleh melatih diri kami. Kami melatih diri kami untuk rendah hati. Kami melatih diri kami pun juga untuk murah hati. Kami melatih diri kami pun juga untuk melakukan segala yang baik di mata Tuhan. Agar suatu ketika semuanya ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan dengan sukacita dan bahagia. Tuhan berkatilah juga setiap kami dengan kekuatan dan kesehatan bahkan di tengah-tengah masa pandemik ini. Yang gampang sekali kami terancam dan diancam oleh sakit corona. Kiranya Tuhan yang menjagai dan melindungi kami. Baik dalam proses vaksinasi yang sekarang sedang dijalankan Tuhan. Maka pada waktunya semua orang akan mendapatkan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berikan kami kesabaran dan berikan kami juga ketekunan. Di dalam segala hal. Terutama ketika saudara-saudara kami akan menghadapi ujian sekolah. Kami berdoa bagi Gali, kami berdoa juga bagi Jonathan dan juga mungkin bagi saudara-saudara kami yang lain yang sebentar akan menghadapi ujian. Dan juga Tuhan yang menolong saudara-saudara kami, mereka yang kelas 9, kelas 12. Mereka pun juga akan menghadapi ujian. Kiranya pertolongan Tuhan akan menyertai dan memimpin mereka. Segala hal, segala sesuatu yang terbaik, biarlah Tuhan Allah Bapa. Mereka boleh dengan sungguh-sungguh melakukannya. Dan kami percaya anugerah dan berkat Tuhan boleh menjadi nyata. Sehingga mereka boleh berhasil untuk meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Niki, untuk segala usaha dan segala perjuangan yang dia lakukan. Dan biarlah Tuhan Allah juga boleh memberkati dengan caranya.
Berikan dia kesabaran, berikan dia ketekunan, agar dengan usaha ini dia boleh menjadi berkat dan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan Allah Bapa, agar kami boleh memiliki motif yang tertinggi ketika kami melakukan sesuatu. Kami melakukan sesuatu bukan hanya sekedar mau melakukan yang terbaik, tapi kami mau melakukan sesuatu supaya ada sukacita bagi banyak orang. Kami mau melakukan sesuatu supaya ada damai bagi banyak orang. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami, maka biarlah di dalam segala hal, dalam segala sesuatu kami percaya Tuhan pakai setiap kami dalam kemudahan kami untuk sungguh menghadirkan dunia yang mengasihi dan damai satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka pun juga hati yang sukacita, berikan mereka juga kesehatan, dan berikan mereka kebijaksanaan, agar mereka boleh menuntun setiap kami dan menyertai setiap kami dengan segala keberadaan, dan kami pun juga boleh memuji-muji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, lawatlah kami, sertai kami, tiliklah kami, dan kami sungguh mau serahkan dan pertaruhkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat lagu pujian hari ini. Bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima Bapa, terima kasih
Yang selesai. Selamat hari Selesai. Ibu. Terima kasih Bapak Baik. Pendeta Foto dulu. Gina. Ayo foto, bentar. Foto. Ya, foto. Foto. Merah. Ayo dibuka dong. Merah gini. Buka video. Mana Jericho? Chris, go. Sini Chris. Yuk, 1, 2, 3. Iya. Lagi. 1, 2, 3. Mantap. Coba. Makasih semua. Makasih. Selamat Makasih. malam. Halo. Makasih. Terima kasih. Makasih semua. Lagi. Iya. Itu dimakan dulu ya. Iya, Pak. Ya, Itu. jangan malu-malu. Silakan diminum dulu. Ada kopi, kayak ada teh di situ. Ya. Makasih Kiki. Mari. Makasih. Join semua.